Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Laila, NPM 1811070168, kelas A semester 4, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Kanada Komaria MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang apa yang sudah saya pelajari di dalam buku yang berjudul Tumbuh Kembang Anak. Istilah tumbuh kembang itu mencakup dua peristiwa, yaitu yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah yang berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran, yaitu yang dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, dan umur tulang. Sedangkan perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Untuk tercapainya tingkat tumbuh kembang anak yang optimal tergantung pada potensi biologinya. Tujuan dari ilmu tumbuh kembang itu adalah mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan segala upaya untuk menjaga dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, baik itu mental, fisik, dan sosial. Ciri-ciri tumbuh kembang anak itu yang pertama, tumbuh kembang anak sudah terjadi sejak dalam kandungan dari setelah kelahiran. Disinilah tumbuh kembang mulai diamati. Yang ketiga, aktivitas seluruh tubuh diganti menjadi individu yang khas. Yang keempat itu adalah arah perkembangan anak adalah cephalocauda. Yang kelima, refleks primitif seperti refleks memegang dan berjalan akan menghilang seperti sebelum gerakan volunter tercapai. Tahap-tahap tumbuh kembang anak itu adalah yang pertama itu masa prenatal. Di masa prenatal itu ada dua, yaitu yang pertama itu masa embrio dari konsepsi sampai ke 8 minggu, dan masa janin itu 9 minggu sampai lahir, dan yang kedua itu masa neonatal. Dan yang ketiga itu masa prasekolah, usia 1 sampai 6 tahun. Pertumbuhan fisik itu adalah hasil dari perubahan bentuk dan fungsi dari organisme. Pertumbuhan fisik itu dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan janin intrauterin, dan yang kedua itu pertumbuhan setelah lahir. Perkembangan anak balita. Periode penting dalam tumbuh kembang anak itu adalah masa balita, karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada masa ini, perkembangan kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial dan emosional, dan inteligensia berjalan sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan berikutnya. Dalam perkembangan anak, pada masa kritis, di mana diperlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna agar potensi berkembang dan diperlukan perhatian. Ada 7 aspek perkembangan seperti di dalam buku BKB, yaitu yang pertama, tingkah laku sosial, yang kedua menolong diri sendiri, yang ketiga intelektual, yang keempat gerakan motorik halus, yang kelima komunikasi aktif, yang keenam komunikasi pasif, yang ketujuh gerakan motorik kasar.
Penilaian pertumbuhan fisik anak. Penilaian tumbuh kembang perlu dilakukan untuk menentukan apakah tumbuh kembang anak berjalan dengan normal atau tidak. Baik itu dilihat dari segi medis maupun statistik. Anak yang sehat akan menunjukkan tumbuh kembang yang normal apabila diberikan lingkungan psikososial yang kuat. Interpretasi hasil pemeriksaan, keadaan pertumbuhan anak dapat dinilai dalam 4 aspek, yaitu 1. Corak atau pola pertumbuhan. Pada umumnya, dengan cara pemeriksaan fisik dapat dinilai corak atau pola pertumbuhan, yaitu corak yang normal dan corak yang tidak normal. Misalnya, kelainan kepala, terus kelainan gerak tubuh, dan akibat pertumbuhan bawaan dan akibat penyakit metabolik atau kelainan lainnya. Yang kedua, proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan kembang lebih banyak dinilai pada pemeriksaan antropometrik secara berkala. Suatu penyimpangan dari arah kurva yang normal adalah indikator terhadap kelainan akibat penyakit atau hormonal atau gizi kurang. Yang ketiga, hasil pertumbuhan pada suatu waktu menunjukkan posisi anak pada suatu waktu, yaitu pada persentil keberapa untuk suatu ukuran antropometrik pertumbuhannya, sehingga dapat ditentukan apakah anak tersebut terletak pada variasi normal atau tidak. Dan yang keempat adalah keadaan status atau kurang. Yang keempat, keadaan atau status gizi. Kartu menuju sehat atau KMS adalah alat yang penting untuk memantau tumbuh kembang anak. Aktivitasnya tidak hanya menimbang atau mencatat saja, tetapi harus menginterpretasikan tumbuh kembang anak kepada ibunya, sehingga memungkinkan pertumbuhan anak dapat diamati dengan cara menimbang teratur setiap bulan. Penilaian perkembangan anak. Penilaian perkembangan anak sangat penting karena dengan adanya penilaian yang baik, maka dapat dilakukan deteksi dini dengan kelainan perkembangan anak, sehingga intervensi dini dapat dilakukan dan tumbuh kembang anak dapat lebih optimal sesuai dengan kemampuan genetiknya. Tujuan dari penilaian perkembangan anak adalah agar tenaga kesehatan mengetahui kelainan perkembangan anak dan hal-hal lain yang merupakan risiko terjadinya kelainan perkembangan tersebut. Mengetahui berbagai masalah perkembangan yang memerlukan pengobatan atau konseling genetik. Tahap-tahap penilaian perkembangan anak, yang pertama itu anamnesis, dan yang kedua itu screening gangguan perkembangan anak. Yang ketiga itu evaluasi lingkungan anak. Yang keempat, lingkungan pendengaran dan penglihatan anak. Yang kelima, evaluasi bicara dan bahasa anak. Yang keenam, pemeriksaan fisik. Dan yang ketujuh, pemeriksaan neurologi dan evaluasi penyakit-penyakit metabolik. Tes perkembangan anak yang sering digunakan yaitu tes inteligensi Stanford-Binet. Tes ini dimulai dari umur 2 tahun sampai dewasa. Yang kedua, skala inteligensi Wechsler untuk perkembangan anak prasekolah dan sekolah. Yang ketiga, skala perkembangan menurut Gesell.
Skala ini bertujuan untuk menentukan tahap, kematangan dan kelengkapan kegiatan suatu sistem yang sedang berkembang. Yang keempat, skala Bailey. Skala ini dibuat untuk anak umur 8 minggu sampai 30 bulan. Berhubung banyaknya instrumen penilaian perkembangan anak, maka kita harus dapat memilih tujuan penilaian perkembangan tersebut dilakukan dan instrumen mana yang telah distandarisasi sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan dari buku yang saya pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.